Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Sebelumnya teman-teman ya, gue mau ucapin selamat datang di channel baru gue ini teman-teman ya. Jadi channel ini gua mau buat khusus tentang perawatan luka. Ya kayak teman-teman tahu ya, di channel gue yang satunya itu udah kena teguran sebenarnya beberapa kali ya teman-teman. Ya, dan kemungkinan channel tersebut akan keblokir teman-teman ya. Kayak kemarin gua beberapa hari ya, atau enggak beberapa minggu ya, itu nggak bisa upload karena diblokir YouTube, kena peringatan teguran pedoman komunitas ya, karena kontennya memang sensitif ya teman-teman, tentang perawatan luka. Nah, di konten tersebut memang gua tampilin full lukanya supaya apa? Supaya teman-teman yang mengalami masalah perawatan luka dan minim biaya bisa melakukannya di rumah teman-teman. Tapi tidak ada salahnya kalau teman-teman panggil praktisi keperawatan luka yang memang khusus, jadi bisa ngajarin teman-teman untuk pertama kalinya, biar teman-teman tidak hanya lewat video saja seperti itu ya. Tapi karena tampilan channelnya terlalu vulgar ya, jadi lukanya tuh terlalu apa ya, gue tontonin ya teman-teman ya, itu kena teguran ya teman-teman ya, yang berakibat channel gue terblokir sementara beberapa waktu. Nah, untuk itu ini gua buat di sini teman-teman, jangan lupa ya, tolong bantu subscribe ya, like boleh, komen boleh ya teman-teman. Nanti gua akan teruskan di sini videonya. Ya, mungkin beberapa video di sini yang gua tampilin itu adalah video-video sebelumnya yang memang pernah ada di konten channel sebelumnya ya, yang bukan perawat biasa. Cuman di sana kan gua nggak update sesudahnya itu teman-teman ya. Nah, kalau di video ini gua bahas ya terkait perkembangan pasiennya, karena memang pasiennya sudah lalu ya. Jadi ada beberapa yang memang sembuh dan ada juga yang memang beberapa mengalami ya udah meninggal lah pasiennya gitu teman-teman, sesuai memang faktor usia dan penyakit ya. Nah, ini yang gue bahas adalah kaki diabetes ya. Ini pasiennya ini ada di daerah Tangerang, Bintaro teman-teman ya. Jadi di sini gue mau cerita, jadi beliau ini tuh gulanya tinggi teman-teman, 400 sampai 600, tidak mau berobat, tidak minum konsumsi obat secara rutin teman-teman. Kebetulan ya, anaknya ini apa namanya, temenan sama murid gua di SMK ya teman-teman, karena kebetulan gua ngajar di SMK kesehatan, terus ngasih info lah kalau gua suka perawatan luka gitu kan ya. Akhirnya beliau kontak gua dan akhirnya gua datang, dan inilah lukanya teman-teman ya. Dari sini langsung gua edukasi. Gua biasanya kalau perawatan luka itu gua edukasi langsung. Yang teman-teman harus tahu, nggak ada obat yang paling bagus ya terkait perawatan luka ya, karena kalau perawatan luka itu harus komprehensif teman-teman ya, dari lukanya, dari kondisi penyakitnya seperti apa, perjalanan penyakitnya, komplikasi penyakitnya ada apa aja ya kan, support keluarganya bagaimana, kemauan pasien untuk sembuh bagaimana, dan yang jelas perawat yang melakukan perawatan kompetensi atau tidak gitu teman-teman ya. Jadi pada pertemuan kali ini teman-teman ya, ini lukanya walaupun biasa aja, ini baunya lumayan loh teman-teman ya. Jadi ini bau teman-teman lukanya ya, gue jujur aja baunya lumayan menyengat, padahal dari tampaknya tuh biasa-biasa aja ya, tapi ini baunya lumayan wangi teman-teman, alias harum semerbak ya. Nah, ini teman-teman awalnya beliau ini sakit ya di bawah kakinya, nggak tahu kena kayu apa gitu kan. Nah, terus dia kasih ini apa namanya, dikasih, gue nggak tahu dia beli di apotik antibiotik itu, terus diolesin ya teman-teman ya, tidak membaik ya, tapi lukanya tidak melebar juga. Akhirnya kata tetangganya dikasih ramuan teman-teman ya, ramuan herbal seperti itu ya teman-teman ya, kayak jahe segala macem lah pokoknya ditaburin, yang berakibat lukanya justru malah makin memburuk. Makanya di sini gue tekanin sama teman-teman, hati-hati dalam penggunaan herbal. Bukannya gue nggak setuju tentang obat herbal, tapi teman-teman harus tahu kapan obat herbal tersebut digunakan ya. Kenapa? Karena memang kalau
penggunaannya tidak tepat itu akan berakibat fatal. Ya, apalagi ini kondisi gulanya tuh selalu 400 teman-teman. Ya, gue bisa jamin lukanya nggak akan sembuh. Ya, akhirnya teman-teman di sini kan katanya kemarin tuh banyak cairan nanah keluar dari bawah kakinya. Kalau teman-teman perhatiin di gambar ya, itu kakinya pun yang merah itu pasti udah jelek teman-teman. Nah, yang putih ini kayaknya udah pecah ya keluar, gue nggak tahu ngerembes kemana. Tadinya gue cuma tusuk pakai jarum kalau teman-teman lihat, tapi nggak keluar cairan. Akhirnya langsung gue buka aja teman-teman. Ya gue juga penasaran. Ya kan, udah gue buka, gue mau tahu teman-teman. Itu gue guntingnya juga pelan-pelan ya teman-teman ya. Karena pada saat itu gue juga walaupun udah pelatihan tapi masih noob teman-teman masalah nekrotomi. Jadi di sini gue juga hati-hati. Pokoknya kalau ke pasien tuh bener-bener hati-hati. Ini gue buka, gue mau tahu nih nanahnya banyak atau enggak, karena katanya teman-teman info sebelumnya tuh nanahnya banyak banget keluar dari sini. Ya, dan memang sampai saat lagi gue bersihin pun baunya lumayan. Nah, tetapi pas gue buka dia tuh cuman putih kayak begitu doang teman-teman. Ya, tebel. Jadi kakinya tuh kayak banyak kapalan. Nah, itu yang ada kasa itu gue kompres ya teman-teman. Itu adalah kapalan teman-teman. Itu tebel banget kapalannya. Pada pasien-pasien diabetes teman-teman ya, kapalan ini harus harus dikikis teman-teman, tidak boleh dibiarkan. Kalau dibiarkan tiba-tiba nanti akan ada bolong seperti itu teman-teman. Entah kapalannya kecil ataupun besar ya, harus rajin-rajin dikikis. Ya, apalagi ini gula darahnya tuh tidak terkontrol. Ya, di sini juga kadang mengeluarkan nanah, tapi pada saat gue samperin ini teman-teman, di sini udah nggak ada nanahnya. Tapi kulitnya itu bener-bener tebel. Ya, kalau bisa teman-teman untuk penderita diabetes yang belum ada luka, jika ada kapalan, baiknya anjurkan ke perawatan kaki diabetes teman-teman. Ya kan, kayak kapalannya tuh dikikis, ditipisin ya kan. Kadang-kadang pasien diabetes tuh bermasalah juga pada kukunya teman-teman. Ada juga bermasalah pada sela-sela jarinya ya, karena tumbuhnya jamur dan lain-lain. Ya, karena apa? Karena pada pasien diabetes kaki itu nomor 1 teman-teman, diutamakan. Ya kan, gulanya juga harus dikontrol. Ya, banyak yang nanya, "Bang, obat yang paling ampuh apa buat diabetes?" Nggak ada teman-teman obat yang paling ampuh buat diabetes. Ya, "Bang, itu kenapa nggak lu tekan aja kakinya biar nanahnya keluar?" Teman-teman, ya menekan area yang memar tuh seperti itu udah merah mulai menghitaman, kalau kita tekan pasien akan menjerit. Ya, beberapa tenaga kesehatan ada yang neken-neken teman-teman ya, sampai nanahnya keluar bahkan bercampur darah. Kalau bercampur darah berarti kemungkinan teman-teman ya, itu dia bagian dalamnya juga terluka akibat dipencet-pencet. Karena bagian-bagian yang ruam seperti merah kehitaman gitu, itu gampang rusak jaringannya teman-teman. Yang ada pasiennya kelabakan, kesakitan, dan keringet dingin teman-teman. Ya, jadi gua nggak nganjurkan teman-teman untuk dipencet-pencet kenceng-kenceng ya, seperti itu. Nah, ini tuh gue masih tusuk pakai jarum. Gue mau tahu di sini tuh ada nanahnya apa enggak, karena dari ceritanya itu ada nanahnya teman-teman ya. Ternyata memang belum ada nanahnya, sudah keluar semua teman-teman. Nah, ini lagi gua gunting sedikit-sedikit, gua congkel teman-teman, seperti itu ya. Nah, ini gua gunting sedikit-sedikit teman-teman ya. Gua pakai guntingnya tuh ukurannya kecil teman-teman ya. Jadi kan ada juga yang pakai gunting gede ya. Gua agak susah maininnya kalau pakai gunting gede. Ya, ini gue congkel, pilih gunting yang melengkung ke atas teman-teman, seperti itu. Ya, jadi abis gua gunting teman-teman ya, itu gue congkel-congkel sedikit-sedikit kakinya gitu. Ini gue lakuin perlahan-lahan banget teman-teman ya. Terus intinya sih gini teman-teman ya, jangan remehkan kapalan sekecil apapun, apalagi pada penderita kaki diabetes. Kenapa? Ya karena akan berakibat fatal. Nah, ini kulitnya tuh tebel banget teman-teman, berarti kan sebelumnya nih memang kalau nggak salah ini tuh cuma 4 hari tiba-tiba begini kakinya. Ya, berarti betapa cepatnya ini lukanya teman-teman. Ya, jadi seperti itu.
Nah, ini bagian yang tadi gua kompres dikit-dikit pakai kasa lembab ya. Ini gua gunting-guntingin, gua tipisin. Ya memang agak susah ya teman-teman ya, karena nih penebalannya juga sudah sangat tebal teman-teman. Pakai gunting juga keras, tapi ini gua usahain gua kikis sedikit-sedikit teman-teman.
Nah, ini teman-teman mohon maaf ya, sebelumnya tuh udah gue cuci pakai sabun cuci luka ya teman-teman ya, cuman kayaknya nggak tampil di video ya, gue lupa. Ya sama gue kompres antiseptik ya, itu tadi gue semprot lagi ya karena memang masih bau lukanya. Ya pasien ini gue edukasi wajib ke poli penyakit dalam ya, dan ke poli bedah. Pokoknya ke poli penyakit dalam dulu untuk kontrol gulanya. Karena apa? Karena kalau nggak dikontrol gulanya ya lukanya nggak akan sembuh. Nah ini kebetulan gue pakai salep metcovazin ya teman-teman ya, yang ada kandungan zinc creamnya teman-teman. Nah ini langsung aja teman-teman tuh gue olesin teman-teman ya, jadi harus tebel. Ini gue sambil edukasi keluarganya ya. Jadi teman-teman semua, kalau ada masalah gula datangnya tuh ke kontrol ke poli penyakit dalam supaya dapat obat gulanya teman-teman ya. Karena apa? Karena mau teman-teman obatin pakai salep, pakai pil semahal apapun, gulanya lukanya nggak akan sembuh. Bahkan gue dapat pasien sebelumnya di Kalimantan, dia beli obat kapsul satu botolnya itu 1,5 juta kalau nggak salah, ada sekitar sejutaan. Pokoknya dia habis udah 2 toples ya, satu toples itu cuma 100 tablet kalau nggak salah, 100 kapsul kalau nggak salah, itu hampir 3 juta ya. Buat apa teman-teman beli obat-obat yang kayak gitu? Orang namanya dagang pasti wah ini obat ini manjur, bagus segala macam, tapi kalau tidak tahu cara menggunakan, cara penempatan ya, itu akan percuma ya. Jadi pada pasien ini juga suka yang herbal, cuman gua langsung anjurkan dia ke poli penyakit dalam. Nah terserah, gue bilang jangan ke bedah dulu bu, langsung ke poli penyakit dalam dulu. Karena apa? Karena kalau ke penyakit dalam supaya dapat obat gulanya dulu. Nanti kalau udah gulanya, dapat obat gulanya, baru dah kalau disuruh ke dokter bedah silakan. Ya akhirnya selang waktu dia berobat teman-teman ya. Jadi setelah gua di sini besoknya itu, karena dia harus ngambil rujukan ke puskesmas ya, dia apa hari ini ke puskesmas gitu kalau nggak salah, dapat tuh hari ini gue bersihin lukanya, besoknya dia langsung ke poli penyakit dalam dan dirujuk ke dokter bedah dan langsung menjalani ini debridement teman-teman, operasi ya. Untuk videonya ada di part 2 nya nanti akan segera tampil teman-teman ya. Nah jadi ini gue olesin sekaki-kakinya tuh teman-teman ya. Ini gue masih zamannya pakai salep metcovazin ya. Salep ini juga cukup bagus ya, cuman kalau penggunaannya nggak tepat ya akan percuma teman-teman ya. Intinya butuh perawatan luka itu apa ya, intinya gimana ya, kalau perawatan luka itu teman-teman harus tahu nih masalah utamanya apa dan tujuan kita kasih salep ini tuh apa teman-teman. Jadi nggak ada luka dikasih salep ini paling bagus langsung sembuh. Salep yang paling mahal apapun kalau penempatannya tidak tepat juga tidak akan ada manfaatnya teman-teman ya. Udah nih langsung teman-teman, kalau udah selesai seperti ini kakinya langsung gua balut ya. Pokoknya di sini gue tekanin bu, kalau ibu nggak berobat ke ke dokter penyakit dalam, gulanya nggak terkontrol, lukanya akan makin meluas ya. Terus gue tunjukin juga gambar-gambar perawatan luka gue ya, biar dia termotivasi untuk sembuh teman-teman. Karena gue kasih tahu nih bu, kalau ibu nggak berobat kaki ibu kemungkinan akan seperti ini ya. Tapi kalau ibu patuh dengan obat, kontrol ke dokter secara rutin ya, itu insya Allah ibu akan sembuh lagi normal. Ini kan ibu jalan aja susah karena katanya nyerinya sampai ke paha-paha ya. Gue di sini perawatan luka nggak pakai obat minum apapun ya teman-teman ya. Jadi kalau butuh obat ya pasti gue suruh ke dokter ya, ke dokter penyakit dalam biasanya kalau memang karena gulanya tinggi ya. Kalau dia butuh jantungnya bermasalah ya, dia nanya obat jantung ya, gue suruhnya kontrol ke dokter jantung. Kalau dia sakit mata ya gue suruh ke dokter mata. Jadi di sini gue tekankan ya, gue di sini hanya melakukan perawatan luka ya. Walaupun beberapa obat ya gue tahu sih tentang obat gula darah, cuman itu bukan wewenang gue ya. Kita harus tetap disiplin teman-teman sebagai praktisi perawatan luka gitu. Gue pribadi termotivasi banget setelah ikut pelatihan di Woker Center ya di Bogor teman-teman ya, tentang perawatan luka. Jadi memang bener-bener disiplin kayak di luar negeri teman-teman ya. Jadi kita ya kasarnya kita kerja di bidang kita masing-masing teman-teman. Ini profesi gue perawat ya, gue perawatan luka gitu kan gitu. Jadi walaupun keluarga nanya obat ya,
gua anjurin tetap ke poli penyakit dalam, karena dokter penyakit dalam lebih tahu ya teman-teman ya apa yang harus dilakukan gitu. Oke teman-teman, mungkin itu aja sih teman-teman video kali ini dari gua. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya teman-teman. Jangan lupa bantu subscribe dan pantengin channel ini terus ya teman-teman ya, karena terkait perawatan luka akan gua upload terus di sini. Sekian videonya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.